Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ananda Ayurama Astika, NIM G1C121040, Vina Anggraini Pratiwi, NIM G1C121010, Melia Anggraini Pratama, NIM G1C121030, dan Along Cike, NIM G1C1198086 akan menjelaskan mengenai teori kepribadian Carl Gustav Jung. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Ananda akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kasveld, sebuah kota di Danau Constance, Swiss. Kakak Jung dari pihak ayah adalah seorang fisikawan terkenal di Basel. Ayah Jung yang bernama Johann Paul Jung adalah seorang pejabat dalam Swiss Reformed Court. Ibu Jung, Emil Preiswerk Jung, adalah anak dari ahli teologi. Keluarga Jung dari pihak ibu memiliki tradisi spiritual dan mistis. Kakak dari pihak ibu, Samuel Preiswerk, adalah penganut okult dan sering berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Di rumahnya, ia menyimpan sebuah kursi kosong untuk arwah istri pertamanya. Jung menggambarkan ayahnya sebagai sosok yang idealis sentimental dengan keraguan meyakini agamanya. Jung menggambarkan ibunya dengan dua sisi. Sisi pertamanya, ibunya adalah seorang realistis, praktis, dan berhati hangat. Sedangkan sisi kedua ibunya ini seorang yang tidak stabil, percaya pada hal-hal mistis, spiritual, kuno, dan keji. Namun Jung justru lebih mengenal sisi kedua ibunya. Pada usia 3 tahun, Jung berpisah dengan ibunya karena ibunya harus mendapatkan perawatan, dan ini menyebabkan Jung tidak percaya akan kata cinta. Yang kedua ini ada struktur kepribadian. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan atau berpotensi untuk membuat kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus mempertahankan kesatuan dan harmoni antara semua elemen kepribadian. Kepribadian disusun oleh sejumlah sistem yang beroperasi dalam tingkat kesadaran. Ego beroperasi pada tingkat sadar, kompleks beroperasi pada tingkat tak sadar pribadi, dan arsetip beroperasi pada tingkat tak sadar kolektif. Struktur kesadaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesadaran untuk consciousness dan ego. Yang kedua itu ketidaksadaran. Yang ketiga, sikap. Dan keempat, function. Yang pertama, kesadaran atau consciousness dan ego. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke kesadaran. Tanpa seleksi ego, jiwa manusia bisa menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang semua bebas masuk ke kesadaran. Dengan menyaring pengalaman, ego berusaha memelihara keutuhan dalam kepribadian dan memberi orang perasaan kontinuitas dan kesadaran. Yang kedua itu ada ketidaksadaran. Ketidaksadaran dibagi menjadi 3, yaitu tak sadar pribadi atau personal unconsciousness dan kompleks. Lalu ada tak sadar kolektif atau collective unconsciousness dan archetype atau archetype. Tak sadar pribadi atau personal unconsciousness dan kompleks pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul ke sadar tidak hilang, tetapi disimpan dalam tak sadar pribadi, sehingga tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan yang gagal menimbulkan kesan sadar. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok ide atau perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, ingatan-ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu, disebut kompleks. Jung menemukan kompleks ini melalui risetnya dalam asosiasi kata. Kompleks mempunyai inti, yaitu inti kompleks yang bertindak sebagai magnet, menarik atau mengkonsentrasikan berbagai pengalaman ke arahnya, sehingga inti itu dipakai untuk menamai kompleks itu. Inti dan unsur yang terkait dengannya bersifat tak sadar, tetapi kaitan-kaitan tersebut dapat dan sering menjadi sadar. Contohnya, orang yang mengidap kompleks ayah, maka pikiran, perasaan, dan perbuatannya dituntut oleh konsepsi tentang ayah, perasaan ayah, nasihat, dan kebahagiaan ayah. Yang kedua ada tak sadar kolektif atau collective unconsciousness. Ketidaksadaran kolektif tidak merujuk pada ide yang diturunkan, tetapi lebih pada kecenderungan kuat manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu pada saat pengalaman mereka. Kecenderungan kuat manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu pada saat pengalaman mereka mensimulasikan kecenderungan turunan secara biologis. Contoh,
seorang ibu muda akan secara langsung merasakan cinta dan sayang terhadap anaknya yang baru lahir, walaupun sebelumnya ia pernah merasakan perasaan negatif atau biasa saja terhadap bayi semasa di kandungan. Kecenderungan untuk merespon ini merupakan bagian dari potensi seorang wanita atau dapat kita sebut sebagai cetak biru yang diturunkan. Yang ketiga itu ada arketip. Arketip adalah bayangan-bayangan dari leluhur atau arkatik yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Arketip tidak dapat muncul sendiri, tetapi ketika aktif, arketip muncul dalam beberapa bentuk. Kebanyakan muncul dalam bentuk mimpi, fantasi, dan delusi. Mimpi ini merupakan sumber utama materi arketip. Mimpi menghasilkan dorongan yang tidak dikenal dari pengalaman pribadi oleh orang yang memimpikannya. Dorongan ini seringkali berhubungan dengan sesuatu yang dikenal bagi orang di zaman kuno atau pribumi suku asli pada zaman itu. Nah, arketip ini ada 7 macam. Yang pertama itu ada persona, yang kedua itu ada bayangan atau shadow, yang ketiga ini ada anima dan animus, yang keempat great mother dan wise old man, yang kelima pahlawan, yang keenam self atau diri, yang ketujuh simbolisasi. Yang pertama, persona. Persona ini adalah kepribadian publik, aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia atau pendapat publik mengenai diri individu sebagai lawan dari kepribadian privat yang berada di balik wajah sosial. Persona ini seperti topeng. Persona dibutuhkan untuk survival, membantu diri mengontrol perasaan, pikiran, dan tingkah laku. Tujuan dari persona ini adalah menciptakan kesan tertentu kepada orang lain dan sering juga menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Namun, jika orang itu mengidentifikasi diri seutuhnya dengan personanya, itu akan membuat dirinya asing dengan dirinya sendiri dan dengan perasaan-perasaannya sendiri. Agar menjadi sehat secara psikologis, Jung meyakini bahwa kita harus dapat mempertahankan keseimbangan antara harapan sosial dengan kepribadian kita yang sebenarnya. Untuk melupakan persona seseorang, kita dapat mengurangi pentingnya ekspektasi sosial, sedangkan untuk tidak menyadari individualitas terdalam seseorang adalah dengan menjadi boneka masyarakat. Yang kedua itu ada bayangan atau shadow. Bayangan adalah arsetip yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. Jadi, bayangan ini adalah sisi binatang dalam kepribadian manusia. Arsetip yang sangat kuat dan berpotensi menimbulkan bahaya. Namun karena bermuatan emosi yang kuat, spontanitas, dan dorongan kreatif, bayangan juga menjadi sumber penggerak kehidupan. Apabila bayangan dan ego bekerja sama, kekuatan bayangan tersalur ke dalam tingkah laku yang berguna dan dampaknya orang menjalani hidup dengan penuh semangat. Tetapi, jika bayangan tidak tersalur dengan baik, kekuatan bayangan menjadi agresi, kekejian yang merusak diri sendiri dan orang lain. Bayangan adalah insting dasar yang menuntun penyesuaian dengan realita berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri atau survive. Insting semacam itu sangat penting dalam situasi yang menuntut keputusan dan reaksi segera, karena bayangan dapat membuat tingkah laku dalam situasi bahaya tetap efektif. Sebaliknya, apabila bayangan tidak dapat dimanfaatkan atau direpres, pikiran sadar dari ego tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat. Orang akan kebingungan ketika menghadapi situasi bahaya sehingga tidak dapat bertindak. Yang ketiga ada anima dan animus. Manusia pada dasarnya biseksual dan memiliki sisi maskulin dan feminim. Arsetip feminim dalam kepribadian pria disebut anima, dan arsetip maskulin pada wanita disebut animus. Arsetip itu merupakan produk pengalaman ras manusia. Anima berasal dari pengalaman seorang pria dengan wanita, seperti ibu, kakak perempuan yang digabungkan untuk membentuk gambaran umum mengenai wanita, begitu pula sebaliknya. Animus berasal dari pengalaman seorang wanita dengan pria, ayah, saudara laki-laki, kekasih, dan anak laki-laki. Jika anima ini mempresentasikan suasana hati dan perasaan irasional, maka animus merupakan simbol berpikir dan bernalar. Animus mampu mempengaruhi proses berpikir seseorang wanita yang sebenarnya ini tidak dimiliki oleh seorang wanita. Yang keempat ada Great Mother dan Wise Old Man. Ibu Agung atau Great Mother dan orang tua bijak atau Wise Old Man adalah dua arketip lain yang diturunkan dari anima dan animus. Setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki arketip Great Mother. Great Mother menampilkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi dorongan kesuburan dan pengasuhan, serta di sisi lain kekuatan untuk menghancurkan. Wise Old Man merupakan sebuah arketip dari kebijaksanaan dan keberartian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Yang kelima ini ada pahlawan atau hero. Arketip ini dipresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat.
Bahkan kadang digambarkan sebagai setengah dewa yang memerangi kejahatan dalam bentuk naga, monster, ular, atau iblis. Yang keenam ini ada self atau diri. Jung meyakini bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju perubahan, kesempurnaan, dan kelengkapan yang diwarisi. Nah, ini disebut self atau diri. Yang ketujuh ada simbolisasi. Simbol adalah tanda yang tampak yang memiliki hal lain atau yang tidak tampak. Yang ketiga sikap. Sikap ini dibagi menjadi dua, yaitu introversi dan yang pertama itu ada introversi dan yang kedua itu ada ekstraversi. Sikap introversi mengarahkan pribadi ke pengalaman subjektif, memusatkan diri pada dunia dalam privat di mana realita hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam atau tidak ramah, bahkan antisosial. Yang kedua ini ada ekstraversi. Sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, memusatkan perhatiannya ke dunia luar, alih-alih berpikir mengenai persepsinya, cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif dan ramah. Yang keempat ada function. Function ini dibagi menjadi 4, yaitu thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Yang pertama itu ada thinking. Orang yang memiliki karakteristik ekstrovert sangat bergantung pada pemikiran yang nyata, tetapi mereka juga menggunakan ide abstrak jika ide tersebut dapat ditransmisikan kepada mereka secara langsung. Orang yang memiliki karakteristik introvert thinking terhadap rangsangan eksternal, tetapi interpretasi mereka terhadap suatu kejadian lebih diwarnai oleh pemaknaan internal yang mereka bawa dalam dirinya sehingga dibandingkan dengan fungsi objektif yang ada. Yang kedua itu ada feeling. Orang dengan karakteristik extravert feeling menggunakan data objektif untuk melakukan evaluasi, sedangkan introvert feeling menggunakan persepsi subjektif. Yang ketiga itu ada sensing. Aktivitas yang memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan fisik dan mengubahnya ke dalam bentuk kesadaran persepsi disebut dengan sensasi atau sensing. Yang keempat ada intuiting. Intuisi meliputi persepsi yang berada jauh di luar sistem kesadaran. Saya Melia Anggrani Pratama yang akan membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya C. Dinamika kepribadian. Variasi struktur kepribadian yang kompleks membuat elaborasi dinamika kepribadian sukar dibuat formulanya. Akhirnya Jung mencoba mendekati dinamika itu dari prinsip-prinsip intensi dan tujuan penggunaan energi psikis. Dinamika kepribadian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi antar struktur kepribadian dan yang kedua ada energi psikis. Yang pertama, interaksi antar struktur kepribadian. Interaksi antar struktur kepribadian memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip oposisi, kompensasi, dan prinsip penggabungan. Prinsip oposisi. Berbagai sistem, sikap, dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan 3 cara, yaitu saling bertentangan, saling mendukung, dan bergabung menjadi kesatuan. Prinsip oposisi paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Menurut Jung sendiri, tegangan akibat konflik adalah esensi hidup. Tanpa itu, tidak ada energi dan tidak ada kepribadian. Selanjutnya, prinsip kompensasi dipakai untuk menjaga agar kepribadian tidak menjadi neurotik. Umumnya terjadi antara sadar dan tak sadar. Fungsi yang dominan pada kesadaran dikompensasi oleh hal lain yang direpres. Misalnya, kalau sikap sadar mengalami frustasi, sikap tak sadar akan mengambil alih. Ketika orang tidak dapat mencapai apa yang dipilih atau inginkannya, maka dalam tidur, sikap tak sadar akan mengambil alih dan muncul dalam ekspresi mimpi. Yang terakhir, prinsip penggabungan. Menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha untuk menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada. Berusaha untuk mensintesakan pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Yang kedua, ada energi psikis. Energi psikis dibagi menjadi beberapa bagian. Ada fungsi energi, nilai psikis, kesamaan, dan tujuan penggunaan energi. Yang pertama A. Fungsi energi. Interaksi antar struktur kepribadian membutuhkan energi. Jung berpendapat bahwa personality adalah sistem yang relatif
tertutup, bersifat kesatuan yang saling mengisi, terpisah dari sistem energi lainnya. Kepribadian dapat mengambil energi baru dari proses biologik dan dari sumber eksternal, yakni pengalaman individu untuk memperkuat energi psikis. Energi psikis atau energi hidup tampak dari kekuatan, semangat, kemauan, dan keinginan, serta berbagai proses seperti mengamati, berpikir, dan memperhatikan. Pada waktu tidur, orang bernafas dan jantungnya bergerak. Itu semua membutuhkan energi fisik. Pada saat itu, orang bermimpi dan mimpi membutuhkan energi psikis. B. Nilai psikis. Nilai psikis adalah ukuran banyaknya energi psikis yang tertanam dalam salah satu unsur kepribadian. Suatu ide atau perasaan tertentu dikatakan memiliki nilai psikis yang tinggi kalau ide atau perasaan itu memainkan peran penting dalam mencetuskan dan mengarahkan tingkah laku. Ide tentang keindahan dikatakan mempunyai nilai psikis yang tinggi pada diri seseorang kalau orang itu mencurahkan energinya fisik maupun psikis agar dirinya dikelilingi oleh objek-objek yang indah, berwisata ke tempat-tempat yang indah, dan lain sebagainya. Nilai psikis tak sadar harus ditentukan dengan menganalisis daya konstelasi unsur inti suatu kompleks. Kekuatan kompleks adalah jumlah kelompok item atau pengalaman yang dapat disimpulkan berhubungan oleh inti kompleks. C. Kesamaan dan keseimbangan. Energi psikis bekerja mengikuti hukum termodinamika, yakni prinsip ekuivalen dan prinsip entropi. Prinsip ekuivalen menyatakan jumlah energi psikis selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah. Jika energi pada suatu elemen menurun, maka energi pada elemen lain akan menaik. Misal, jika perhatian anak kepada orang tuanya menurun, maka perhatiannya kepada teman sebayanya akan naik. Orang energi sadarnya bertambah, maka energi tak sadarnya akan berkurang. Naik turunnya energi itu disebabkan oleh pemindahan energi dari bagian satu ke bagian yang lain dan mengalirnya energi dari yang kuat ke yang lemah. D. Tujuan penggunaan energi. Energi psikis dipakai untuk dua tujuan utama, yaitu memelihara kehidupan dan pengembangan aktivitas kultural dan spiritual. Tujuan-tujuan itu diraih melalui gerak progresi dan gerak regresi. Progresi adalah gerak maju. Berkat keberhasilan ego, sadar menyesuaikan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar secara memuaskan. Energi akan mendukung gerak progresif di mana kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan disatukan dalam arus yang harmonis. Regresi. Regresi adalah gerak mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi, sehingga energi psikis itu banyak dikuasai atau dipakai di dalam proses tak sadar. Regresi tidak selalu buruk, karena gerak mundur itu dapat membantu ego menemukan cara mengatasi hambatan. Misalnya, regresi itu mungkin dapat mengungkapkan pengetahuan atau kebijaksanaan yang ada dalam ketidaksadaran sebagai arsetip yang biasanya muncul dalam bentuk mimpi. Ego mempunyai dua macam pilihan pemakaian energi, yaitu yang pertama sublimasi. Sublimasi adalah mengubah tujuan instingtif yang tidak dapat diterima dengan tujuan yang dapat diterima lingkungan. Yang kedua ada represi. Represi adalah menekan insting yang tidak mendapat penyaluran rasional di lingkungan tanpa mengganggu ego. Selanjutnya D. Tipe psikologi menurut Jung. Jung menggolongkan kepribadian manusia dalam beberapa tipe, yakni introvert, extrovert, dan ambivert. Yang pertama introvert. Introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung fokus pada diri sendiri. Bisa dibilang tipe introvert punya pemikiran dan dunia sendiri. Untuk karakteristik mereka, biasanya introvert lebih memilih tertutup dengan lingkungan sekitarnya, sulit bersosialisasi, pemalu, dan sebisa mungkin melakukan sesuatu sendirian. Yang kedua ada extrovert. Kebalikan dari introvert, tipe kepribadian extrovert justru cenderung suka kehidupan ramai, lebih terbuka, serta pandai beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru. Mereka yang extrovert juga suka bercerita, senang beraktivitas di luar ruangan, percaya diri tinggi, serta mudah bekerja sama dalam kelompok. Namun, di sisi lain ada kekurangan dari kepribadian extrovert. Salah satunya mereka sering mendahulukan tindakan daripada berpikir.
Yang terakhir atau yang ketiga ada ambivert. Jika introvert dikenal sebagai si pendiam dan extrovert si banyak bicara, maka beda halnya dengan kepribadian ambivert. Tipe kepribadian ini berada di tengah-tengah perpaduan antara introvert dan extrovert. Orang tipe ambivert biasanya menjalani kehidupan lebih seimbang, tanpa pengaruh dari orang lain. Mereka tahu kapan harus menjadi extrovert dan kapan menginginkan waktu untuk melakukan sesuatu sendirian. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian yang pertama ada mekanistik, purposif, dan sinkronisitas. Jung mendepankan pandangan purposif atau teologi yang menjelaskan kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Yang kedua ada transendensi. Proses sintetik mengintegrasikan materi tak sadar dan materi kesadaran, mengintegrasikan aspek-aspek di dalam suatu sistem, dan mengintegrasikan sistem-sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam suatu kesatuan secara efektif. Tahap-tahap perkembangan. Jung mengkategorikan perkembangan kehidupan menjadi 4 periode utama, yaitu masa anak, remaja, dewasa awal, usia pertengahan, dan usia tua. Usia anak. Jung membagi usia anak menjadi 3 tahap, yakni tahap anarkis, tahap monarkis, dan tahap dualistik. Tahapan pada masa anak tidak memakai batasan usia secara kaku, karena berada dalam kontinum dan perubahannya terjadi secara perlahan atau berangsur-angsur. 1. Tahap anarkis, umur 0-6 tahun. Ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadis, kadang ada kadang tidak. Pengalaman pada masa anarkis ini sering muncul ke dalam kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak dapat dijelaskan secara akurat. 2. Tahap monarkis, umur 6-8 tahun, ditandai dengan perkembangan ego dan mulanya pikiran verbal dan logika. Pada tahap ini, anak memandang dirinya secara objektif, sehingga sering secara tidak sadar mereka menganggap dirinya sebagai orang ketiga. 3. Tahap dualistik, umur 8-12 tahun. Ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, objek dan subjek. Anak ini memandang dirinya sebagai orang pertama dan menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. B. Usia pemuda. Tahap ini berlangsung dimulai dari pubertas sampai usia pertengahan. Pemuda berjuang untuk mandiri secara fisik dan psikis dari orang tuanya, menemukan pasangan, membina rumah tangga, dan mempunyai tempat tinggal. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, kematangan seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang. Kesulitan utama yang dihadapi pemuda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran yang sempit pada masa anak, kecenderungan untuk hidup seperti anak-anak, dan menolak menghadapi masalah kekinian, disebut prinsip konservatif. C. Usia pertengahan. Tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Puncak perkembangan sudah lewat, tapi periode ini justru ditandai dengan aktualisasi potensi yang sangat bervariasi. Menurut Jung, kebanyakan orang tidak siap melangkah menuju usia pertengahan. Orang yang berada di usia pertengahan dengan menganggap nilai-nilai mudanya masih bisa berlaku sampai sekarang. D. Usia tua. Tahap usia tua kurang mendapat perhatian Jung. Menurutnya, usia tua hampir mirip dengan usia anak-anak. Pada kedua tahap itu, fungsi jiwa sebagian besar bekerja di tak sadar. Pada anak-anak belum terbentuk pikiran dan kesadaran ego. Sedang pada orang tua mereka berangsur-angsur tenggelam dalam tak sadar dan akhirnya hilang masuk ke dalamnya. G. Aplikasi
1. Tes asosiasi kata. Jung bukan orang pertama yang memakai teknik asosiasi, tetapi dia dihargai karena mengembangkan dan menyempurnakan tes itu. Pada mulanya, dia memakai teknik itu untuk menunjukkan validitas hipotesa Freud, bahwa tak sadar beroperasi sebagai proses otonom. Kini tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkapkan perasaan yang bermuatan kompleks. 2. Psikoterapi. Teori Jung tidak banyak berpengaruh dalam psikoterapi psikanalisis. Secara tidak langsung, teori justru tampak pada pendekatan terapi dari Rogers, fenomenologi dari Maslow, humanistik. Keduanya mengembangkan teori kepribadian memakai paradigma di luar paradigma psikoanalitik. Menurut Jung, ada 4 tahapan terapi yang akan dilalui, yaitu A. Konfesi. Mirip dengan katarsis dari Freud, klien memuntahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitarnya, terutama terapis, sebagai sarana. B. Eludikasi. Tahap interpretasi dan penjelasan penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki, mirip dengan transferensi dari Freud. C. Edukasi. Terapi mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru, agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan yang muncul. D. Transformasi. Memberi jalan klien mencapai realisis diri, membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa, sehingga pasien mampu mengatur aspek-aspek itu dalam harmoni dan merealisasi semua potensinya. Jung memakai pendekatan eklektik dalam teori dan praktek psikoterapinya. Perlakuannya kepada kliennya bervariasi tergantung kepada usia, tahap perkembangan dan jenis neurosisnya. 2/3 kliennya berusia pertengahan dan kebanyakan menderita karena kehilangan makna hidup, kehilangan tujuan hidup, dan takut mati. Tujuan terapi Jung adalah membantu klien neurotik menjadi lebih sehat dan mendorong klien yang lebih sehat untuk bekerja mandiri mencapai realisasi dirinya. 3. Analisis mimpi. Pandangan Jung mengenai mimpi ada yang sama dengan Freud, ada pula yang berbeda. Persamaannya, mimpi itu mempunyai makna yang harus dicermati secara seksama. Mimpi muncul dari alam dunia tak sadar dan makna mimpi diekspresikan dalam bentuk simbolik. Perbedaannya, Freud memandang mimpi sebagai pemenuhan hasrat dan simbolisasi mimpi berhubungan dengan dorongan seksual. Sedangkan Jung memandang mimpi sebagai usaha spontan mengetahui hal yang tidak diketahui dalam tak sadar sebagai bagian dari pengembangan kepribadian. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, menginterpretasikan ke dalam kesadaran untuk mempermudah proses realisasi mimpi. Ada 3 macam jenis mimpi yang syarat dengan muatan arsetip, yaitu yang pertama A. Mimpi besar. Mimpi yang mempunyai makna khas yang menarik bagi semua orang tanpa dapat dijelaskan mengapa bisa menarik. Mimpi yang memberikan pengalaman yang sangat dalam. B. Mimpi tipikal. Mimpi yang umum pada banyak orang, yakni mimpi yang melibatkan ibu, ayah, Tuhan, setan, dan manusia bijak, juga kelahiran, kematian, perpisahan dengan orang tua, baptis, perkawinan terbang, dan lainnya. C. Mimpi anak-anak. Ini bukan mimpi yang asli, tetapi ingatan tentang mimpi pada masa kanak-kanak. Mimpi pada usia 3-4 tahun yang diingat sesudah dewasa. Sering berisi arketip, motif, dan simbol seperti pahlawan, orang bijak, ikan, dan mandala. Ada 3 metode analisis mimpi, yaitu A. Amplifikasi. Metode ini merupakan pengembangan metode asosiasi bebas dalam amplifikasi asosiasi. Dilakukan dengan tetap mempertahankan kaitan respon dengan materi mimpinya, sehingga terjadi asosiasi jamak yang memberi bentuk konstelasi di sekitar mimpi. B. Rangkaian mimpi. Jung analisis komponen beberapa mimpi berturut-turut untuk melihat kecocokan yang
lanjut dan koreksi pengembangan lebih lanjut. C. Imajinasi aktif, sejenis introspeksi yang materinya campuran sebagian mimpi, sebagian tampakan atau fantasi, atau gabungan keduanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.